Oke rekan-rekan, jadi kita sampai hari ini. Kita pertama sekolah yang dikunjungi adalah di SMP 3 Banjar. Hari ini kita mengecek ya bagaimana sih progres dari program pengentasan siswa yang tidak bisa membaca ya. Jadi ini bagian dari tugas dan pendidikan untuk mengawasi ya, intervensi pengawasan terkait dengan program Distipora terkait pendidikan. Mari kita ikuti bersama. Ini sekolah pertama kita hari ini. SMP 3 Banjar di Kecamatan Banjar ya. Dari kota. Nanti saya geser ke barat ke SD beberapa banyak termasuk yang kita ingin proyek dengan progresi program siswa yang belum bisa membaca. Seperti apa sekolah intervensi secara untuk mengatas kan kita harapannya terus di intervensi apalagi kata terakhir itu kan tahu jadi ada beberapa penyebab yang krusial misal karena memang dia folder memang dia secara IQ dan sebagian besar memang itu mengalami permasalahan secara secara psikologis secara IQ itu kan udah dan sebenarnya tidak tepat ketika sekolah umum dia harus sekolah khusus gitu. Nah, tetapi kan kita belum kayak gitu. Makanya ada di sini ya sekali dia akses pendidikannya sudah syukur kan nah gitu. Cuman yang kemarin hasilnya yang dari dinas batang ya. Siswa sini berapa Bu? Dari data yang kemarin terima sih 3 orang. 2 orang ya. Nanti saya panggilkan PLT Boleh. ya biar yang lebih tahu kan bapaknya nih karena tuh baru tugas 3 hari kemarin baru nanya-nanya rasanya 3 sih. 3 ya. Intervensinya seperti apa? Tetap waktu budak di. Iya. Ada yang kemarin di SMP 1 Singaraja. Ya. Nah, itu kan psikologi bukunya. Ya. Dan yang untuk minta tolong mahasiswa. nanti saat anak-anak ikut tes sumatif, biar ketiga anak ini didampingi. Ya. Karena kan mereka tahu perkembangannya kan mereka. Anak ada laporan. Anak ini kelas berapa Pak? Kelas 7 semuanya. 3 orang. Jadi sama sekali terkendala secara signifikan atau sudah bisa sedikit-sedikit. Yang 2 sudah bisa. Sudah bisa membaca. Ya. Menurut ukuran kalau dia ada di kelas 7 SMP itu kan masih belum artinya belum lah sesuai dengan yang normal gitu. Kemudian yang satu ini yang wajib ada sudah lambat. Setelah ditelusuri justru orang tuanya memang bisa baca. Orang tuanya tidak bisa baca dan sudah dilakukan penemuan rumah sudah. Hasilnya sudah perbaikannya. Nah sekarang apakah yang bersangkutan yang 1 orang ini masih mengikuti proses pembelajaran seperti biasa? Masih dia tapi diselingi dengan ini dah kalau ada pendampingan jadi kami tidak dikhususkan dulu ya? Tidak dikhususkan dulu misalnya terus saja yang 2 orang yang 2 orang ini kan memang sudah bisa sih. Walaupun dibandingkan dengan yang normal kan yang satu ini yang lagi satu ini takutnya begini Pak, ketika kita perlakukan dia nggak beda takutnya dia stres psikologi takutnya stres berarti intervensinya setelah mata pelajaran yang lihat kesehariannya itu ketika pendampingan itu dia sepertinya terlalu banyak beban ya. Kira-kira apa kalau yang 2 beda Pak, yang 2 mau jawab itu mau baca dia ini kok masih ditutup aman ini ya nah itu tapi udah lambat lah itu Gini ya. IQ ya dia kan ikut screening yang di ikut yang Singaraja ikut yang pendampingan itu yang pertama saja dia tidak masuk kali kan yang dulu yang ini tidak masuk kemudian yang berikutnya ada dia
banyak banget Iya. Ada problem ya, problem psikologis. Nah, Subang ini boleh. Sebang lain Subangnya Makanya oh. dia agak ini maksudnya malah diperlakukan beda. Dia lain anggapannya itu stres ke dalam. Tapi kalau dia di kelas Kalau di kelas itu sih Pak. Diam dia. tertutup, kemudian tidak bisa mengikuti. Sosial itu jarang. Ya. Terus kalau pembelajarannya seperti apa, Pak? Diikuti ya. Mau dia mengikuti ya? Itu kan dia Tidak bisa mengikuti. responnya kurang. Dia hadir di kelas hanya saja tidak bisa mengikuti. Ya? Dia hadir di kelas hanya saja mungkin tidak bisa mengikuti proses Ya, pembelajaran. ya. Iya. Badannya di kelas. Paling lambat itu. Ibu guru BK-nya ya? Iya. Seperti apa progres anak-anak Bu yang belum bisa baca ini? Kemarin kalau yang lihat ikut mendampingi dengan mahasiswanya nih, Ya, memang agak ini sekali untuk satunya nih ya. Iya, satu orang ya. Heeh. Kalau yang Pandu sama yang Agak. Arga, Hmm. raganya pun bisa ya dua nih Pak. Udah bisa. Cuman masih kalau Arga agak grogi dia Pak. Ya. Kalau disuruh gini gerak dia Pak. Kemarin bisa dia. Iya. Kalau si Budiarte memang karena mungkin karena dari orang tua juga, orang tuanya kan sama sekali nggak bisa baca. Oke. Dua-duanya orang tuanya Pak. Dia mengenal huruf Bu. Dia tahu huruf. Dingin. Mungkin ampun sih Pak. Kemarin dia ngikut mendampingi waktu tanggal 19 itu sudah ada perkembangan. Ada perkembangan ya. Iya. Aja sempat. Panduling Waktunya tapi ini wayo. Bisa main HP. Mobile Legend bisa. Ngajak Pak main duel. Demen. Sing sudah ada Demen mabar. Sing. sudah main game. Ada sing. Kamu kan yang lagi. Hah? Tapi yang HP. Pandu SD dan DJ. Jempat. SD 4. Yang olahraga apa paling demen? Sepak bola, futsal, bulu tangkis, cuman, wih Pak, pasti demen sih. Main di lapangan apa DJ? Lapangan. Lapangan DJ di sana. Nih, lapangan haji. Oh benar. Oh ada lapangan? Nyunggu. Enggak. Temu konsepsinya ini. Oh temen gue save. Tapi demen futsal. Bisa jebek apa? Nih. Kiper. Bisa. Oh. Pandu demen masuk. Tembuk tepuk timpal timpal. Biasanya Pandu milu ke Beleleng. Ngetes kesehatan. Apa kan tes itu? Gambar ini cara Gambar. Pandu Ian misalnya main HP peneban aja engkan caranya ada yang tuh ngerti nelpon timpal ngerti cuman Ian nge-WA tuh ngirimin pesan ke timpal engkan caranya ngetik bisa ngetik berarti Pandu bisa ngetik cuman Macis yang bisa sekolah yang baseline anggarannya besar ya bosnya lumayan dia bisa mengarahkan mendatangkan meleskan siswa-siswa tersebut di luar jam pelajarannya dengan anggaran sekolah. Cuman itu udah untuk jenisnya itu kan yang belum ini ya. Untuk jenisnya apakah dia bisa dianggarkan di dana bos atau tidak. Karena kan sudah ada dia, ini yang bisa dianggarkan, ini yang tidak bisa gitu. Dia belum pelajari itu juga. Apakah itu bisa dianggarkan untuk pasti bisa Bu, karena ini kan siswa, krusial ya. Dalam artian misalnya siswa tersebut diberikan les tambahan di luar ya. Ataupun dilesin oleh guru. Sebenarnya kalau yang paling efektif kan guru yang memberikan les itu tambahan ya. Dengan sarana prasarana yang ada di sekolah khusus Bu. Jadi mundur dia seperti ke PAUD SD jadinya dia metode sarana pembelajarannya, alat-alatnya, media-media pembelajarannya. Jadi itu yang bisa diadakan di sekolah.
Kalau dia misal diajarin dengan buku-buku sarana-sarana SMP, berat Bu. Dia mengeja aja susah. Ya, apalagi ya anak-anak sekarang kan misalnya untuk dia belajar mengeja, itu harus dia metode-metode media yang menarik. Nah, itu kan banyak tersedia. Iya. Di online aja nyari itu banyak. Nah, Print aja itu. Iya. Yang kemarin tuh di print. Itu udah nggak bisa dia buku gini bisa. Bu. Nanti ada yang ada gambarnya atau misalnya kayak SD itu dah Iya, yang iya, kemarin iya. yang print di sekolah, Iya. bukan kan dia kurikulumnya di sana. Itu dah yang print di sekolah kan. Betul. Kertasnya kan udah Iya. masih ada di sekolah kan gitu Iya. pada prinsipnya. Sekarang harinya mendampingi itu, hari aja dia nggak apa-apa, kok hari dia di dalam kelas diajak di tempat Iya. karena dia nyamannya kan gitu. Maunya nanti itu dah Pak. Ya. Jadi Langsung mati apa namanya ya harus ditarget Bu, minimal misalnya sebelum dia tamat kelas 7 harus sudah bisa. Adalah progres Ya, peningkatan. ya. Walaupun mungkin nggak terlalu gini maksimal. Yang penting ada progres peningkatannya. Gitu. Kalau yang seperti tadi yang dikatakan Bu BK itu kan belum laporan dia yang bilang hanya 5 hari. Nah, itu yang penting dia ada data-data yang kuat, absennya tidak absennya juga ada. Dia sama sekali tidak ada kan kosong itu dia. Iya. Semuanya ada tulisannya itu S atau apa gitu. Dia memang tidak pernah sekolah. Itu baru dia tadi lapornya. Ibu baru tahu berarti? Iya, baru tahu. Kemarin ibunya ini cuti. Kemarin hari yang lalu ketemu minta dia kan belum tahu. Makanya tadi baru 5 hari. Iya. 5 hari aja dia sekolah. 5 hari sekolah selama 1 semester. Kayaknya tadi dibilang ibunya. Iya. Kalau seperti itu Harusnya kita tidak berani naik. kok. Kita berani, Bu. Iya. Berani Itu tidak menaikkan. gini ya Bu. Itu juga bagian dari wujud intervensi kita terhadap kedisiplinan siswa-siswa lain. Karena kalau misalnya Bu dia dinaikkan berpengaruh yang lain. Aduh, Sekali. ngapain saya rajin-rajin? Itu aja. Itu aja cuma 5 kali ataupun jarang sekali sekolah lulus. Naik ya gitu ya. Anak sekarang itu Bu mulai tidak terlalu memperhatikan prestasi. Ya. Yang penting dia selesai sekolah, dia enak dengan hidupnya sendiri, dunianya sendiri. Sehingga tidak kemudian mengintervensi dia untuk bersaing, semangat belajar. Itu yang menambah ketika misalnya yang lainnya lulus saja. Malah gini Bu, saya sarankan. Ini gebrakan ya. Ini pun sudah diinstruksikan oleh Bupati dan Kepala Dinas. Kalau memang dia tidak layak naik kelas, harus berani Bu. Iya. Tinggal kelas. Dengan bukti, dengan apa namanya, dengan data, dengan hasil rapat Dewan Guru. Jangan kemudian juga dikorbankan misalnya, walinya yang tidak jangan pernah kenten. Dewan Guru lah yang menentukan. Memang dari rapat itu kenaikannya itu ditentukan oleh rapat Dewan Guru. Itu dia biasanya di fatalnya kan sampai kelas 9 ada yang tidak bisa baca Bu, di sekolah lain. ada yang kelas 9 Ya, berarti kan naik terus dia. Nilainya kalau dia seperti itu kan nilainya standar paling bawah dikasih. Iya, harusnya kan dia tidak memenuhi standar Bu harusnya. Iya, harusnya. Membaca tidak bisa, gimana caranya? Itu literasi dasar itu kan dia memahami pelajaran itu kan dengan membaca. Iya, betul. Aduh. Mau ulangan ya? Udah belajar? 7 kali 3 berapa? 4 kali 8. 4 kali berapa? 8 berapa yuk? Jawab bisa 4 kali 8. 4 kali 8, 8 kali 4, ayo. 32. Pintar, siapa namanya tuh? Indira.